Inggih jero serati sareng sami sampun pandita singgung soal makna dan pentingnya tetimpu. Makin lanturang pandita dengan pengresikan, karena memang tetimpung itu kaitannya dengan banten pengresikan. Kewanten indik banten pengresikan puniki pandita singgung cuma suksmannya nemanten, maknanya saja, fungsinya di dalam niatnya, bukan cara membuatnya. Tiang yakin jero serati sareng sami sampun padewikan mekarya pengresikan. Banten pengresikan sesuai dengan namanya adalah sarana untuk membersihkan dan menyucikan secara spiritual, secara niskala semua pelinggih, upekara dan sarana-sarana penunjang di dalam kita melaksanakan suatu yatnya. Jadi bukan pembersihan secara fisik, mengkedas-kedas nenten asap niken. Begitu juga jika dikaitkan dengan manusianya, pengresikan niki adalah untuk penyucian triguna tatu dan tri permana setiap orang. Jadi selain membersihkan semua pelinggih, semua banten yang ada untuk upacara itu, juga untuk membersihkan diri kita sendiri. Ada 4 banten pengresikan samian para serati sampun uning. Bayekaon, Durmanggala, Prayascita, lan pengulapan. Bayekaon yening diurai katanya terdiri dari 2 suku kata, baya dan kawon. Baya memiliki arti segala yang membahayakan, sedangkan kawon artinya menghilangkan, melenyapkan, mengalahkan hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri dalam melaksanakan suatu kegiatan atau yatnya. Kaon ya kalah, mengalahkan. Yening di arena tajen masih wenten tajen kapah-kapah driki. Kalau ada siap yang kalah mau palu, saya tajen langsung berteriak, kaon. Nika artinya siap yang kalah. Banten baya kaon dominan akehan memakai sarana dengan warna merah seperti daun andong. Nah niki jero serati pasti sampun uning. Merah nika lambang atau simbol nyase ide betara Brahma. Merah atau bang juga sebagai simbol darah dan energi kita sebagai manusia. Dengan memiliki energi, tenaga, kita mampu memiliki aktivitas dan bisa bergerak, berperilaku, melakukan perbuatan. Banten baya kaon menetralisir atau menyeimbangkan aktivitas atau perilaku kita agar tidak terjerumus pada perilaku yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Dalam triple mana baya kaon untuk manusianya sebagai nyase menyucikan bayu. Banten baya kawan sebagai penyucian tribuana dijalankan atau berfungsi sebagai pengresikan penyucian burloka, sabda petala, nistaning angge, yening dipelinggih
tirtanya dipercikkan di bawah soring pelinggih. Dalam tubuh manusia, sabte petala dari ujung kaki sampai ke pusar, ngantos ke pungsen. Untuk manusia yatnya, sane diresik nata bantennya di kaki, ngayap turun ke kaki. Biasanya banten biaya kawan nika mendaging benang merah. Nah, nika diikatkan pada jempol kaki kiri. Ngikatkan benang di jempol kaki kiri niki yang sering sekali dilupakan, diabaikan. Napi malih yang meresik ada banyak orangnya. Nah, kenapa perlu mengikat benang yang ada di banten baya kawan itu ke jempol kaki kiri? Wenten sane mataken asapunika. Dalam lontar Surya Sawana disebutkan telapak kaki kiri adalah sumber panas. Karena itu perlu ditegul, diikat agar sumber panas itu tidak mengembara kemana-mana. Binatek ikang agni saking pada Agusta kiwa. Mengikat benang merah pada jempol kaki kiri sebagai nyase menetralisir perilaku kita agar selalu dapat terkontrol, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita ingini, yang dapat membahayakan diri kita. Saat pakai iraga metegul, supaya tidak bisa begitu saja leluasa mengumar nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Makin lanjut banten pengersikan yang kedua, Tatebasan Durmanggala. 3 suku kata, Tatebasan, Dur, dan Manggala atau Bregala. Tatebasan berasal dari kata tebas yang memiliki arti mengembalikan. Dur artinya jangan atau jauhkan. Sedangkan Manggala atau Bregala yaitu sifat-sifat buruk yang ditimbulkan oleh kemarahan, krode, ditimbulkan oleh dendam, meritiu, serta hal-hal yang tidak baik yang ditimbulkan oleh pembicaraan kita. Jadi jauhkan dari sifat-sifat itu lewat banten Tatebasan Durmanggala. Tatebasan Durmanggala memakai sarana dominan serba hijau atau hitam, yang wenten warna hitam. Biasanya memakai daun kelapa yang setengah tua atau yang disebut dengan selepan. Selepan memiliki warna hijau. Warna hijau nika menggantikan warna hitam karena sulit mencari warna hitam. Napi malih bunga hitam nika sulit sekali, makanya sering warna hitam nika diganti dengan warna hijau, lambang dari Betara Wisnu. Dalam tri permana sebagai nyasa menyucikan pembicaraan, sabda. Jika Tatebasan Durmanggala itu disiratkan dalam manusianya. Yang banten Durmanggala untuk menyucikan Tribuana dipercikkan tirtanya di Madya Mandala. Pada suatu pelinggih dijalankan atau dipercikkan pada Madyaning pelinggih di tengah-tengah dari pelinggih. Yening Durmanggala keangge ring manusia yadnya banten dan tirtanya natap di dada sebagai nyasir menetralisir hal-hal yang
tidak baik yang ditimbulkan oleh perkataan kita. Disebut dalam lontar mari purnaning bebausan. Lantur makin banten pengersikan yang ketiga, tatebasan prayas cita. 4 suku kata tatebasan pra, ya, cita. Tatebasan sampun disebut tadi dari kata tebas yang memiliki arti mengembalikan. Pra artinya sebelum. Kan wenten istilah prabayar. Yang kita menduwe HP dengan kartu prabayar, praduga, dan malih akeh lagi. Kata ya artinya memiliki, dan cita artinya pikiran. Jadi prayas cita memiliki arti sebagai nyasa untuk menetralisir sifat-sifat buruk yang ditimbulkan oleh pikiran kita dan menjaga pikiran kita agar selalu di dalam kesucian. Prayas cita memakai sarana dominan warna putih atau kuning seperti memakai janur, busung. Busung ini kan warna kuning. Warna kuning sebagai lambang Betara Mahadewa dengan aksaranya Tang. Warna putih sebagai lambang Betara Iswara dengan aksaranya Sang. Dalam Tri Pramana sebagai nyasa menyucikan pikiran kita. Banten prayas cita sebagai sarana menyucikan Tribuana, yaitu suah loka pada utamaning mandala, pada setiap pelinggih dipercikkan pada luhuring pelinggih paling berdur. Apabila untuk manusia yatnya banten prayas cita ditatap di muka perai sebagai nyasa menetralisir hal-hal yang tidak baik yang ditimbulkan oleh pikiran kita. Makin banten pengresikan yang keempat adalah pengulapan. Banten pengulapan sebagai sarana untuk mengembalikan atau memanggil, menstanakan kembali agar bayu pramana kembali ajak kokoh dalam kehidupan sang inulapin. Yening ring palingih agar kekuatan karisma, taksu, serta kekuatan magis satu pelingih ataupun peralingih kembali bersinar. Itu pentingnya banten prayas cita. Dengan sarana yang disebut sangga urip. Sangga artinya linga atau angga sarira. Urip artinya jiwa atau kehidupan. Banten pengulapan artinya mengembalikan atau menstanakan sang yang permana, sang yang kehidupan, serta taksu atau kekuatan magis dalam suatu pralingga atau parahyangan atau setiap pelinggi. Nah, keempat banten pengersikan ini sebelum dijalankan terlebih dahulu dimohonkan kekuatannya atau wara nugrahnya ditetimpuk sebagai stana sang yang Tri Agni. Tadi sampun pandita singgung, titiang ulangi supaya lebih jelas saja. Banten baya kawan, sebelum dijalankan terlebih dahulu tirtanya dipercikkan ditetimpuk, dimohonkan berkah kekuatan kepada Begawan Agni. Setelah nikah wau dijalankan ke Surya, karena Surya sebagai saksi setiap aktivitas yadnya yang dilaksanakan. Usaha nikah baru dijalankan di pelinggih-pelinggih sebagai stana Ida Betara. Lanjut
pada setiap upakara serta sarana penunjang lainnya. Semua Banten disiratin Tirta Bayakawan, dipercikkan pada sor di pelinggih-pelinggih sami. Banten Durmanggala patah sekali Banten Bayakawan. Sebelum dijalankan, terlebih dahulu dipercikkan di Tetimpuk, dimohonkan berkah kekuatan kepada Bagawan Hari. Usanika dijalankan ke Surya karena beliau adalah saksi setiap aktivitas lihatnya. Usanika baru dijalankan di pelinggih-pelinggih sebagai stana Ida Betara. Lanjut pada sarana upakara serta sarana-sarana lainnya, dipercikkan pada Madianing Pelinggih. Banten Prayascita sekadi Banten Durmanggala dan Banten Bayakawan dijalankan terlebih dahulu, dipercikkan juga di Tetimpuk, dimohonkan berkahnya kepada kekuatan Begawan Isa. Usanika malih ke Surya sekadi Banten Durmanggala dan Banten Bayakawan, karena Surya adalah saksi. Usanika ngelantur ke pelinggih-pelinggih sebagai stana Ida Betara. Lanjut pada sarana upakara serta sarana penunjang sanetiosan, dipercikkan pada luhuring pelinggih. Pengresikan yang keempat, pengulapan. Nah, niki yang tidak perlu dipercikkan tirtanya di Tetimpuk. Banten pengulapan lewat begitu saja. Tetapi tetap dipercikkan ke Surya karena perlu memohon upasaksi. Banten pengulapan dijalankan setelah Tribuana atau Triangga dibersihkan dengan Banten pengresikan seperti Bayakawan, Durmanggala, dan Prayascita. Maknanya untuk mengembalikan dan menstanakan kembali Tri Permana, taksu atau karisma yang diulapin. Yang dipelinggih-pelinggih sebagai stana Ida Betara dipercikkan pada luhuring pelinggih. Yang perlu diingat niki, Banten pengulapan tidak perlu dipercikkan ke Tetimpuk karena tidak ada permohonan apapun kepada kekuatan Agni. Yening Banten pengresikan niki berkaitan dengan manusianya. Setelah dipercikkan ke pelinggih dan semua bebanten, termasuk ayaban-ayaban, tirtanya sampunang dihabiskan karena nanti untuk membersihkan orang yang diupacarai. Umpamanya saat wetonan, mebayu, melukat, mowinten, dan banyak lagi. Tirtanya jangan sampai habis. Ya, kalau habis sih tidak masalah. Sulinggih bisa ngarge tirta kembali. Tapi ya agak repot. Namun kalau untuk iadnya yang tidak berkaitan dengan manusia iadnya, seperti piodalan, Banten pengresikan tidak dipakai lagi untuk orang. Ya boleh saja tirtanya dihabiskan. Karena pembersihan kepada orang, kepada para pemedek yening wenten piodalan saat dewayatnya, sarana tirtanya bukan Banten pengresikan, tetapi tirta pengelukatan. Jadi memang beda. Intinya sapuniki, Banten pengresikan untuk manusianya juga saat resiannya, seperti munggah bawati atau dikse apodgala dwijati, sifatnya adalah individual. Artinya lebih banyak untuk pribadi-pribadi. Ya kalau mau binten paling sepasang suami istri atau dua pasang. Jadi tidak
umum sampai puluhan orang atau ratusan orang. Itu namanya melukat, bukan meresik. Iya, asapun di kedumun suksman Banten pengresikan. Nanti tiang lanjut secara sepintas tentang suksman Banten sane tiosan, Banten pengambian, sesayut, peras, akeh sane lian-lianan, kewanten cuma suksmannya Banten. Nanti pasti akan ada penataran kumpul-kumpul malih tentang praktek-praktek membuat bebantenan.